kriterianya 250 juta per bulan, gue mau kerja apa? Ada nggak sih? Hilang nggak tahu kemana gitu, udah nipu orang tua, minta uang, taunya hilang gitu aja ya, gue nyesel aja gitu maksudnya. Halo teman duit, balik lagi di Obrolan finansial bareng gue Anggana, bareng gue Vira. ngerti gue masalah finansial. Oke. Sekarang episode keberapa ini kita? Episode kedua. Jadi kita review dulu kali ya episode kemarin kita ngobrolin apa aja. Jadi itu kemarin kita sempat bertanya-tanya kan tuh investasi itu apa. Nah, terus kemarin kita sempat nanya juga nih ke teman duit yang ada di luar negeri. Tentang ternyata kalau dilihat dari hasil yang sudah dilakukan oleh tim produksi dari Tanam Duit, nanya-nanya ke teman-teman di sekitar, ternyata ketakutannya itu ada di sisi mereka takut melakukan investasi di awal. Terus ada juga banyak mispersepsi tentang investasi itu sendiri ya, kayak. Dan stereotip investasi kan mungkin zaman dulu tuh investasi itu harus dengan modal yang besar, kalau enggak ya stereotip investasi itu emas, terus kemudian properti, transportasi dan lain-lain gitu, tanah. Nah itu dia kadang yang menjadi Sebenarnya dari yang gue tangkap sih dari pendapat-pendapat teman duit yang ada di jalanan itu, dia sih mereka tuh lebih memahami konsep investasi itu masih zaman dulu banget lah, yang kayak ke emas, habis itu ke properti yang ibaratnya masih ada wujudnya fisik, gitu, bentuknya fisik banget gitu kan. Padahal sebenarnya kan zaman udah berkembang begitu pesat sampai produk-produk pilihan untuk investasi itu ada banyak banget. Salah satunya di Tanam Duit. Benar, ada reksadana, ada SBN, ada emas. Jadi kalau zaman sekarang sih, kalau gue ya, maksudnya gini, kalau aja ada fitur-fitur Tanam Duit ini muncul di zaman gue masih kuliah, kayaknya gue ya bakalan ngelakuin investasi di aplikasi Tanam Duit itu pas dari zaman gue kuliah. Jadi beruntung buat anak-anak zaman sekarang, ya lo investasi udah nggak susah cuy, kayak ya di Tanam Duit 10.000 aja udah bisa beli reksadana gitu, udah kan? Gak ada alasan lagi gitu nggak sih buat lo nggak mulai gitu. Makanya, sama aja lo nyisin 10.000 masukin ke celengan, cuman ini ibaratnya duit lo bisa berkali-kali lipat lebih untung dan berkembang gitu. Kalau di celengan kan cuma lo masukin duitnya sama kena inflasi. Betul. Gak sih? Kalau gue ya itu di zaman kuliah gue ya duit hilang nggak tahu kemana gitu, udah nipu orang tua, minta uang, taunya hilang gitu aja ya, gue nyesel aja gitu maksudnya. Nggak tahu nih orang tua gue nonton apa enggak. Semoga nggak nonton sih ya, kalau nggak ntar lo nggak boleh pulang lagi. Enggak lah, orang udah berumur gini gitu. Kan malu gue. Gitu. Kemarin tuh sempet viral nih, gue baca dari cnnindonesia.com. Iya nih. Ada satu berita dengan judul viral beli saham pakai utang. Aduh, parah sih. Iya, maksudnya sekarang nih anak-anak zaman sekarang, bukan anak-anak zaman sekarang, nggak tahu ya. Bukan anak-anak doang sih sebenarnya. Iya, maksudnya oknum tertentu lah ya. Karena gini, kayaknya bagus sih maksudnya vibes-nya, orang ternyata saat ini tuh udah mulai ngerti apa itu investasi, apa itu saham dan lain-lain gitu. Cuma memang hal yang men-trigger mereka melakukan hal itu tuh kayak taunya salah gitu. Salah persepsi di awal gitu. Ibaratnya mereka tuh ngelihat sesuatu yang tren nih, namanya juga anak-anak zaman sekarang. Tapi memaksakan. Maksain ya, jadi jatuhnya malah mereka modalnya ngutang gitu. Pokoknya intinya kata temen gue investasi di saham A atau investasi di saham B, itu gue seminggu tuh gue dapet return 10% loh atau 20%, lumayan banget kalau lu naruh duit di sini. Jadi udahlah lu, ya udah deh gue minjem duit dulu deh ya kan, duit dulu misalnya ke bank atau kemana gitu. Tapi kayak gue nggak tahu sih kalau ke bank bisa apa enggak, ke pinjol lah ya, ke pinjaman online. Makanya gitu. Rata-rata mungkin kaum para milenial atau mungkin ya beberapa oknum yang ya akhirnya mereka dengan pengetahuan yang masih minim, udah gitu investasinya berupa saham dan mereka melakukan hal trading saham gitu. Trading kan
Ya trading tuh lo harus expert banget, lo harus tahu saham apa yang lo beli. Dan lo harus mantengin banget gitu Iya kan. gitu kan, jangan asal lo beli aja itu saham gitu. Iya. Kecuali kalau emang lo masih pemula, ya gue sih maksud gue bukan menyarankan, tapi setidaknya ya mulai dulu aja dari reksadana saham. Kayak kalaupun emang kita mau coba maunya di sahamnya itu. Nah, seenggaknya daripada lo main saham satuan, juga lo harus mantengin ini gimana sih caranya nih. Saham yang bagus tuh kayak gimana ya? Belinya gue harus saat apa? Nah, itu lu kalau gue pribadi ya. Gue nyaranin ya untuk pemula ya lebih baik coba dulu pelajari dari reksadana saham itu. Iya. Dan kalaupun emang maunya saham gitu ya, ditanam duit juga ada sebetulnya. Seharusnya kan kalau misalnya mau mulai investasi apalagi kalau langsung ke risky aset macam saham gitu tuh ibaratnya lo tuh harus tahu dulu gitu itu lo investasi di perusahaan apa, terus habis itu portofolionya kinerja perusahaannya itu ke belakang tuh gimana, bagus apa enggak gitu. Maksudnya nggak segampang lo naruh duit terus ujuk-ujuk 2 minggu terus dapat untung terus lo tinggal balikin itunya, untungnya lo ambil. Kayak orang gimana ya, maksudnya gini loh, gue rasa sih seharusnya nih sebelum lo mulai investasi, baik itu reksadana, baik itu lo langsung saham satuan gitu, tapi gue lebih saranin reksadana saham sih, reksadana lainnya lah ibaratnya. RPU. Iya, maksudnya sebenarnya sebelum lo mulai dibandingkan lo kayak ujung-ujungnya jadi kebingungan sendiri nih, gue rasa sih lo harus riset dulu nih, maksudnya kayak lo mau beli produk apa nih, produk tuh isinya apa aja, terus namanya, iya nggak sih, maksudnya sekarang tuh informasi udah ini banget loh, udah gampang banget. Nggak yang tapi saking gampangnya, tapi lu juga kayak harus filter nih mana yang sumber yang paling bener menurut lo. Kalau kita ngambil kayak misalkan kayak tren terakhir nih, IHSG di akhir Januari semua portofolio saya berdarah merah gitu untuk di reksadana saham. Cuma emang sebetulnya balik lagi, kalau gue reksadana saham gue emang jangka panjang. Untuk jangka panjang, untuk targetnya itu ya minimal 2 tahun dari sekarang lah gue pengen menikmati hasilnya, karena emang buat nikah gitu tujuannya. Mantep sih. Gitu. Ya HSG yang turun sekitar di 5 berapa ya coba? 5.800-an lah. Saya ingat gue sih. Iya. Oh ya di 5.800 tuh kan. Iya, jadi sebenarnya pas awal Januari itu bener-bener naik banget sih, bener-bener kayak sampai 6.200 sampai 6.300 gitu. Tertingginya sih sampai mungkin di sekitar 6.400. Sampai 6.400 tuh, Yeah. sampai minggu kedua Januari. Kalian teman duit di sini nih pada pernah nontonin market outlook-nya teman duit nih. Kemarin tuh pas IHSG nyentuh angka 5.800 tuh kita tuh disaranin banget buat beli nih. Yeah, sih, nah, kebetulan nih kayak banyak dari teman duit yang akhirnya mulai masuk dan nambah portofolionya pas harganya turun nih akhirnya. Karena banyak investor yang manfaatin peluang tersebut buat masuk ke reksadana saham, buat masuk ke saham-saham, akhirnya harganya tuh udah mulai naik lagi nih. Ya itu gue kadang gitu, setiap mau menutup akhir weekend gue kadang kayak seminggu sekali gue ngecek portofolio, aduh merah gitu. Ya mudah-mudahan cepat membaik ya, mudah-mudahan di akhir tahun 2021 bisa tembus sampai 7.000 gitu ya HSG. Ya atau mudah-mudahan bisa sebelum gitu ya, kan. atau lebih cepat lebih baik biar saya bisa lebih cepat nikah. Gitu. Saya butuh duit. Ya saya BU nih gimana dong? BU. Mulai investasi itu harus tahu banget nih sebenarnya kalian tuh investasi itu buat apa, tujuannya tuh apa gitu. Bener. Jadi bisa disesuaikan nih, jadi kalau misalnya kalian nanya investasi buat pemula tuh apa yang bagus ya gitu, itu tuh balik lagi ke temen-temen nih, kalian mau buat investasi buat apa. Betul. Gitu. Ketika kalian udah tahu nih, misalnya kalian udah tahu mau investasi tujuannya apa, terus abis itu kalian udah tahu nih mau capai target investasi itu sampai kapan, ya kan? Nah itu kan gampang tuh, tinggal gue mau nikah 3 tahun dari sekarang misalnya. Nah terus abis itu 3 tahun dari sekarang mau nikah, kira-kira yang disiapin berapa gitu. Nah itu kalian tinggal pilih, berarti kalian harus nabung dari sekarang senilai berapa. Dan
netepin tujuannya apa, sampai target lu mau mencapai kapan, baru tentuin produknya apa. Nah itu di Tanam Duit sebenarnya ada tulisannya tuh. Ibaratnya kalau misalnya lu benar. misalnya 2 sampai 5 tahun, ya, misalnya 2 sampai 5 tahun gitu. Nah kalau misalnya periode 2 sampai 5 tahun, biasanya di Tanam Duit ada tulisannya periode investasinya. Lu tinggal pilih itu dari salah satu reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran, itu bisa lu pilih salah satu. Ketika lu punya target investasi dengan jangka waktu investasi 2 sampai 5 tahun lah. Berarti kalau 3 tahun masuknya ke 2 sampai 5 tahun, itu masuknya reksadana pendapatan tetap sama reksadana campuran. Kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih. Kemarin lo ini nggak sih mantengin Twitter nggak sih? Iya. 250 juta. Lo sebagai laki-laki insecure nggak sih kayak tiba-tiba nih cewek lo gara-gara ngelihat ini jadi punya standar gitu kan? Standar enggak, gue nggak mau nikah sama lo soalnya penghasilan lo bukan 250 juta sebulan nih. Iya nih, gara-gara 250 juta viral itu banyak para wanita ingin memiliki calon suami yang berpenghasilan 250 juta. Iya kan? Gue juga ya enggak sih, untungnya cewek gue lebih ngerti kali ya. Ngerti ya. Untuk saat ini nggak tahu 2 tahun ke depan gitu. Makanya gue pengen buru-buru nikahin, takut keburu sadar. Gitu. Terus kemarin itu ramenya gara-gara salah satu tweet dari siapa ya? Selebgram atau seleb tweet? Dua-duanya sih. Oh iya. Ini dikutip dari financedetik.com. Jakarta gaji 250 juta per bulan tiba-tiba heboh jadi perbincangan warganet di media sosial. Ada yang menjadikan penghasilan segitu sebagai kriteria memilih pasangan. Ada juga yang mencari tahu bagaimana cara mendapatkannya. Coba itu, kriterianya 250 juta per bulan, gue mau kerja apa? Ada nggak sih? 250 juta per bulan? Ada aja, jadi bos aja. Iya, jadi pemilik perusahaan. Bisa. Biasanya gadun. Gadun. Kali gue nggak tahu kan. Nggak tahu sih. Iya, mesti 250 juta jauh banget kecuali punya sampingan. Tapi sampingannya apa dulu nih bisa 250 juta? Oh, jadi selebgram ya. Bisa. Ya kan endorse-nya satu story atau mungkin investasi 50 juta gitu kan. Iya. Investasi di reksadana saham bisa, tapi besar modalnya. Iya. Mungkin dia masukin berapa puluh T gitu. Iya, bisa. Nanti persentasinya sebulan bisa 250 juta bisa. Atau enggak ini invest SBN, lu punya 1 T, lu taruh aja tuh, atau misalnya 3M kan 3M tuh maksimalnya ke di SBN. Lu taruh aja tuh. Ya itu tiap bulan, tapi enggak sampai 250 juta juga. 250 juta gue sih. Bingung gue sih bingung. Enggak, gue 250 juta, gue punya gaji 250 juta sebulan. Ucang-ucang kaki gue. Tinggal diem aja udah. Nggak usah pusing lagi. Kalau melihara tuyul bisa nggak? Melihara tuyul bisa. Bisa. Tuyul juga kan lagi pandemi gini ngambilnya kemana? Tuyul juga males keluarnya. Iya. Takut kena corona, tuyulnya harus pakai masker. Masa masker jalan sendiri gitu? Intinya sih sebenarnya menurut gue ya, yang possible tuh adalah bagaimana mendapatkan investasi kita hasilnya bisa sampai 250 juta. Nah itu sih, kalau gue sih lebih possible-nya ke situ sih. Kalau gue ya kan dengan penghasilan yang segitu-gitu ya, alhamdulillah cukup gitu bisa hidup di Jakarta gitu. Untung keadaannya lagi corona, coba lagi nggak corona, waduh uang habis nggak karu-karuan, perti. Berarti sebenarnya corona menolong lo ya? Menolong. Jadi lebih hemat ya? Hemat, makanya di konten obrolan finansial ini ngerti gue mengenai finansial orang yang hidup gue boros. Kalau misalnya buat pekerja-pekerja kayak kita nih, mungkin lebih possible adalah kita menetapkan target nih. Kalau misalnya kira-kira investasi kita sampai 250 juta tuh kapan sih? Misalnya tahun depan nih. Amin. Ya kan, tahun depan udah 250 juta, bisa buat modal nikah apa segala macem lah. Terus habis itu, atau misalnya 2-3 tahun ke depan lah kayak gitu. Nah itu tinggal diatur aja tuh teman-teman, porsinya nih. Bisa ditaruh misalnya 30%-nya di reksadana saham, terus habis itu sisanya baru di reksadana pendapatan tetap gitu. Bisa diatur porsinya semua sesuai kebutuhan teman-teman sih. Profil resiko masing-masing sih. Jadi kesimpulannya adalah intinya sebenarnya jangan takut buat mulai sih. Jangan takut buat mulai investasi karena
investasi terbaik adalah sekarang. Kan? Iya. Nah, terus Sebenarnya gini, ya maksudnya investasi yang Waktu kapan sih tepat, waktu yang iya. terbaik tuh ya sekarang. Kalau lu nggak mulai juga, ya mau kapan gitu. Ntar lu Bener. ketinggalan keretanya, benar, istilahnya gitu. jangan sampai ketinggalan kereta. Tapi kalian juga harus banyak cari tahu tentang produk yang kalian investasikan. Kayak Betul. kalian mau beli produk apa, kalian harus Iya. cari tahu dulu Cari biar tahu. ngerti gitu kan. Atau mau langsung nanya langsung ke orang yang menurut kalian expert gitu. Atau mungkin kalian bisa pantengin salah satu konten dari YouTube channelnya Tanam Duit juga, ada Market Outlook. Kita juga Itu update setiap hari Senin jam 12 teman-teman. Sekian dari kami. Yap. Jangan lupa kalian buat like, comment, subscribe, sama nyalain lonceng notifikasinya supaya tetap up to date tentang obral-obral selanjutnya. Sampai Siap. ketemu lagi di obral selanjutnya. Dadah Dadah semua. teman-teman.